Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas reaksi supporter Thailand ejek timnas Indonesia usai kalah dari Vietnam. Tidak ada pemain Belanda, tak akan ada pesta. Media Italia kaget JIZ lebih populer daripada Dusan Vlahovic di Instagram, seorang bintang sejati. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Vietnam. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 dari Vietnam. Hasil negatif diterima timnas Indonesia saat melawat ke markas Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad asuhan Sintayong yang bermaterikan pemain-pemain di bawah 22 tahun kalah 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak via sepakan keras kapten timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, dari dalam kotak penalti pada menit ke-77. Berkat tambahan 3 poin, skuad Golden Star Warriors naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Timnas Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 laga. Lanjut di posisi 2 ada timnas Indonesia dengan 4 poin. Hoki Caraka dan kawan-kawan tercatat sudah bermain 3 kali dengan rincian 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Mengekor di posisi 3 ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 laga. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos serta Myanmar yang mengemas 2 dan 1 poin setelah melewati 3 laga. Meski kalah dari Vietnam, peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Karena itu, mari berikan dukungan maksimal saat timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Media-media Italia tampak takjub dengan fakta bahwa pemain timnas Indonesia, JIZ, begitu populer di media sosial Instagram, hingga pengikutnya melewati bintang Juventus, Dusan Vlahovic. Izes baru saja menciptakan sejarah pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, dini hari tadi waktu Indonesia Barat dengan mencetak gol ke gawang Juventus. Dia menjadi pemain timnas Indonesia atau pemain berkewarganegaraan Indonesia pertama yang menciptakan gol di pentas kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Gol Izes sempat membawa klubnya, Venezia, berbalik unggul dengan skor 2-1 atas Juventus di Allianz Stadium, Turin. Namun, Juve mendapatkan penalti di masa injury time karena handball Antonio Candela dan Dusan Vlahovic berhasil melakukan tugasnya sebagai eksekutor. Setelah gol tersebut, Vlahovic sempat terlihat adu mulut dengan Izes, yang mengawalnya di sepanjang laga. Sang bomber asal Serbia, yang baru membobol gawang Manchester City 3 hari lalu, terlihat kesulitan menghadapi bek timnas Indonesia itu. Izes bukanlah sosok yang begitu dikenal di Italia, dan sebuah media ternama di sana, Gianluca.Di.Marzio.com, yang dimiliki oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, pernah mengulas sosoknya.
Pada tanggal 21 November tahun 2024 lalu, sebuah artikel yang ditulis Simone Pagliuca di situs tersebut membahas tentang para pemain timnas Indonesia dengan judul, "Dari Orang Yang Tidak Dikenal Menjadi Bintang, Kasus Aneh Para Pemain Indonesia." Salah satu pemain yang dibahas adalah Jay Ises, yang berkarir di kancah sepak bola Italia, Serie A bersama Venezia. Satu rasa penasaran akhir, Kapten Indonesia bermain di Serie A namanya Jay Ises dan dia adalah bek tengah dari Venezia asuhan Di Francesco, ulasnya. Seorang sosok yang tidak begitu dikenal di negara kita. Namun, untuk menegaskan yang telah dikatakan, dia punya pengikut 2,6 juta dan kini sudah mencapai 2,8 juta di Instagram. Seorang bintang sejati, tulis Pagliuca dalam artikel tersebut. Media Italia lainnya, Sportlet, juga membahas tentang timnas Indonesia dalam artikel yang ditulis oleh Federico Sanseverino berjudul "Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia". Artikel yang terbit pada tanggal 27 November tahun 2024 lalu itu turut membahas tentang bagaimana para pemain timnas Indonesia telah menjadi idola. Mereka membandingkan jumlah pengikut para bintang skuad Garuda, Marcelino Ferdinand dan Jay Ises, yang lebih banyak ketimbang para bintang Serie A, seperti Dusan Vlahovic, Marcus Thuram, atau Khvicha Kvaratskhelia. Di Instagram, Marcelino memiliki pengikut hingga 4,7 juta melampaui Khvicha Kvaratskhelia, 3,6 juta, selagi Jay Ises memiliki 2,8 juta. Lebih banyak daripada Marcus Thuram, 1,9 juta, dan Dusan Vlahovic, 2,4 juta. Hal ini, bagi Sportlet, menggambarkan betapa antusiasnya para supporter timnas Indonesia terhadap sepak bola. Para pemain tim nasional telah menjadi idola sejati. Sebagai inkarnasi dari usia emas, Marcelino sendiri, untuk memberikan bayangan, punya pengikut 4,6 juta dan kini 4,7 di Instagram, lebih dari Kvaratskhelia, Vlahovic, atau Thuram, sebagai contoh, dan telah menjadi testimonial untuk Gucci. Jay Ises mengikuti dengan lebih dari 2,7 juta dan kini 2,8 pengikut di Instagram. Untuk memberikan bayangan lain, tulis media Italia itu. Jumlah pengikut itu menggambarkan betapa populernya Ises di media sosial Instagram. Meskipun bukan pemain berstatus bintang di Serie A, dia justru memiliki pengikut yang lebih banyak ketimbang sejumlah pemain top di Italia, termasuk Vlahovic. Sejumlah supporter Thailand turut menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam pada lanjutan grup B Piala AFF 2024, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Hal itu menjadi sorotan media Vietnam. Tetao 247.vn soal respons warga Thailand di media sosial seusai laga. Timnas Vietnam menyelesaikan laga kedua menyambut Timnas Indonesia di Stadion Viet Tri, Phu, Grup B Piala AFF 2024. Pada laga kali ini, Golden Star Warriors bermain percaya diri, mendominasi permainan sepanjang babak pertama dan mendapat sejumlah peluang berbahaya namun tak mampu dikonversi menjadi gol. Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-77 ketika kapten dan gelandang Nguyen Quang Hai membobol gawang Indonesia untuk membantu Vietnam unggul 1-0. Di menit-menit akhir pertandingan, tak ada lagi gol yang tercipta. Pada akhirnya Vietnam menang 1-0 melawan Indonesia. Menyaksikan persaingan kedua tim, sejumlah besar supporter Thailand melontarkan komentar di media sosial soal timnas Indonesia. Di antara mereka, seorang penggemar bernama Prap menarik perhatian ketika menyebut pertandingan Vietnam versus Indonesia sangat kompetitif. Pertandingan ini bahkan lebih baik dari final Piala Dunia, ujar dia dilansir Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Selanjutnya,
Warganet Thailand lainnya, Kiati menyebut kemenangan Vietnam sebagai ajang balas dendam kekalahan atas Indonesia. Akhirnya timnas Vietnam berhasil membalas dendam kepada timnas Indonesia, sebutnya. Pasalnya, pada tahun 2024 ini Vietnam dan Indonesia akan bertemu sebanyak 3 kali. Dalam ketiga konfrontasi tersebut, Vietnam harus mengakui kekalahan dari Indonesia. Khusus Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia pada babak penyisihan grup putaran final Piala Asia 2024 yang digelar awal tahun ini. Lalu ada 2 kekalahan beruntun, 0-1 dan 0-3, dari Indonesia di babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Selain itu, warganet Thailand lainnya, Eka Flaolekape, menyebut timnas Indonesia bermain kurang baik. Tim Vietnam memberikan tekanan sepanjang pertandingan, pemain Indonesia terlalu lemah, urainya. Supporter Ken Kar bahkan terang-terangan mengejek timnas Indonesia yang diperkuat tanpa pemain naturalisasi asal Belanda. Jangan sedih Indonesia kalau tidak ada Belanda, kekuatan sebenarnya timnas Indonesia ada di sini, kata dia. Senada dengan itu, seorang penggemar berjuluk Noparat Chen meninggalkan komentar singkat. Tidak ada pemain Belanda, tidak ada pesta sama sekali. Seperti diketahui, pertemuan melawan Vietnam menjadi pertemuan keempat Indonesia dengan tim berjuluk The Golden Star itu pada tahun ini setelah di Piala Asia 2023 dan 2 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pertemuan itu dimenangkan oleh Indonesia dengan agregat 5-0. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.